Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia kami 105 FM dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kembali lagi bersama saya RG Nanda dalam talkshow spesial Sabtu sore 27 September 2025 yang tadi udah diberitahukan juga untuk seluruh pendengar setia kami, rekan raw dimanapun Anda berada, karena talkshow ini akan memuat kurang lebih waktu 1 jam ke depan. Rekan Rau, dalam beberapa bulan terakhir, kasus penipuan dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP semakin meningkat di Indonesia, baik itu melalui telepon, email, pesan singkat, dan lainnya. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mempercayai berbagai modus tersebut. Pemerintah juga terus meningkatkan sosialisasi terkait modus-modus penipuan untuk menekan jumlah kasus dan melindungi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Nah, di sore hari ini bersama dengan fungsional penyuluh pajak kantor pelayanan pajak Pratama Padang Sidimpuan yang akan menjelaskan tentang modus-modus penipuan dan cara-cara melindungi diri dari penipuan, dan juga nanti akan membahas tentang aktivasi akun Cortex yang sangat perlu dilakukan sebelum tahun 2025 berakhir ya. Disclaimer, tadi kita sempat kelewat bahwasanya tema kita di sore hari ini waspada penipuan mengatasnamakan pajak dan aktivasi akun Cortex untuk rekan raw semuanya. Nah, di sore hari ini bagaimana cara mengenali modus-modus ini, apa aja langkah yang harus dilakukan dan tidak menjadi korban sebagai salah satunya, dan mungkin bagaimana hukum melindungi masyarakat dari penipuan yang digital di era 2025 ini. Sore hari ini kita sudah bersama ketiga narasumber kita dari kantor pelayanan pajak Pratama Padang Sidimpuan, yaitu ada Kak Pina, Kak Risma, dan juga Kak Heni yang akan membimbing kita memahami lebih jauh sekaligus memberi tips dan agar selalu waspada untuk rekan raw semuanya dimanapun Anda berada di sore hari ini. Tentunya untuk rekan raw semua yang ingin berpartisipasi bersama RG Nanda dan juga ketiga narasumber kita, singkat saja nanti di 0822 9999 6105. Dan tentunya kita sapa dulu untuk ketiga narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum dan selamat sore ketiga kakak-kakak ini. Selamat sore. Ya, selamat sore juga ya. Kabarnya kabar apa nih Kak sore hari ini? Alhamdulillah masih sehat ya, masih baik tentunya. Oke. Ya karena memang kita 1 jam ke depan akan mengupas ini sampai tuntas. Mungkin terlebih dahulu kita ke opening ya, kita mungkin ke introduction alias perkenalan dahulu, karena untuk ketiga kakak cantik kita di sore hari ini ya. Kita mulai mungkin dari Kak Pina terlebih dahulu. Oke, Kak Pina, mungkin boleh disampaikan dulu ya, mungkin pengenalan KPP Pratama Padang Sidimpuan untuk seluruh pendengar setia kami, mulai mungkin dari tim penyuluh dan juga wilayah kerjanya secara singkat, agar pendengar setia kami tahu bagaimana cakupan dari KPP Pratama Padang Sidimpuan. Silakan Kak Pina. Oke, baik. Jadi pada sore hari ini kita perwakilan dari KPP Pratama Padang Sidimpuan, yang mana kebetulan yang datang kita bertiga cewek-cewek yang merupakan satu tim. Jadi kita ada tim penyuluh dari KPP Pratama Padang Sidimpuan. Dimana kalau wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidimpuan itu mencakup Kota Padang Sidimpuan, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Kabupaten Padang Lawas, di mana di Padang Lawas kita ada KP2KP Sibuhuan, kemudian ada Kabupaten Mandailing dan di sana kita juga ada cabang KP2KP Penyambungan. Untuk pelayanan yang diberikan itu kita ada pendaftaran NPWP, PKP, dan sekarang mungkin nanti akan ada akun Cortex juga. Dan untuk pelaporan juga segala jenis SPT masa, SPT tahunan, dan konsultasi, sosialisasi, dan serta edukasi kewajiban perpajakan. Gitu kan. Oke, itu dia secara singkat ya untuk pengenalan KPP Pratama Padang Sidimpuan, wilayah kerjanya dari Kak Pina. Oke, mungkin kita langsung ke topik pertama di sore hari ini ya Kak Pina. Nah, ini kalau kita membahas mengenai isu yang mengatasnamakan pajak yang melakukan penipuan, ini memang sempat top hot news banget ya di berbagai platform media sosial. Nah, jadi Kak Pina, mungkin untuk tema yang pertama ini bisa dijelaskan secara singkat tentang apa itu mungkin penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak dan bagaimana umumnya terjadi di kalangan masyarakat. Silakan. Nah, mungkin untuk sore ini kita fokusnya ke DJP ya. Iya, banyak banget soalnya, mulai dari polisi itu juga banyak. Dan sekarang kalau untuk DJP itu biasanya mereka itu berpura-pura menjadi petugas pajak. Nah, dimana kalau untuk salurannya sekarang itu lagi hotnya tuh lewat WA. Dia bisa ngechat dan kemudian dia bisa video call gitu. Lewat handphone juga bisa, lewat telepon, dan sampai juga lewat surat. Jadi mereka nanti akan meniru surat yang ada call DJP-nya gitu. Tapi untuk ujung-ujungnya itu penipu itu satu-satunya itu kayak membuat kita khawatir dengan menakut-nakuti, oh kalian nanti kalau misalnya
tidak memberikan atau tidak transfer nanti akan NPWP-nya akan non efektif, tidak bisa ngapain gitu. Jadi ujungnya menakut-nakuti sehingga kita takut dan ya terjebaklah dalam penipuan itu. Oke, seperti itu ya. Berarti memang maraknya sekarang bahkan mulai dari via surat dengan kop yang serupa pun sampai segitunya. Nekat banget. Betul. Kalau tadi disampaikan oleh Kak Pina bahwa ini modusnya kan menakut-nakuti ya, tadi menonaktifkan NPWP dan sebagainya. Mungkin ini mereka juga memanfaatkan ketakutan masyarakat nih kepada aparat, kemudian yang ujung-ujungnya ada iming-iming transfer sejumlah nominal tertentu kepada sang penipu. Ini gimana nih Kak Pina? Iya gitu. Ya kalau sekarang itu yang kalau dulu kan masih minta transfer gitu kan. Kalau sekarang malah lebih kayak mereka itu mengirimkan sesuatu aplikasi APK gitu. Jadi gimana kalau misalnya kalau kita klik itu bisa nanti akan diretas gitu ya handphonenya. Jadi dari situ nanti mereka akan bisa mengambil sejumlah uang yang ada di MBK gitu. Waduh. Segitunya gitu. Tapi cuma nanti awal-awalnya mereka akan minta transfer untuk transfer misalnya biaya materai gitu. Karena kan kalau DJP sekarang lagi banyak, kalau tahun lalu kan ada pemadanan NIK NPWP. Jadi untuk pemadanan nanti dibantu gitu. Kebanyakan gitu. Jadi untuk sebagai katanya untuk administrasinya harus transfer uang sejumlah, misalnya jumlahnya itu hanya materai, tapi dari situ mereka bisa mengidentifikasi nomor rekening gitu. Nah gitu yang bahaya banget gitu. Ini berarti melakukan clickbait melalui link aplikasi pihak ketiga seperti itu ya Kak Pina ya? Seperti itu. Waduh, ini berarti literasinya harus tinggi untuk para harus hati-hati gitu. Ya betul ya. Ini kalau kita coba cerna ya, kita coba telah yang sampai Kak Pina ini terorganisir sekali ya modus penipuannya ya Kak Pina ya ini. Makanya mungkin banyak yang terpercaya atau mungkin percaya karena yang menipu seperti ini mungkin jadi komplotan ya Kak Pina yang bukan per individu seperti biasanya, mungkin ada pihak-pihak ketiga juga di dalamnya atau oknum-oknum tertentu. Mungkin bisa disampaikan juga jangan langsung percaya kalau dari Kak Pina, dan tetap harus praktis dahulu dan cek juga kebenarannya. Walaupun tipe-tipe telepon ini mungkin sudah lama ya Kak Pina ya, tapi masih banyak juga yang terkena di tahun 2025 dan juga sebelum-sebelumnya. Nah kalau yang terkini itu ada juga sempat Erjina dengar nih Kak Pina melalui via WhatsApp. Nah ini kan via WhatsApp ini nih agak bahaya juga ya, apalagi mungkin dengan orang-orang yang cukup awam mengenai perpajakan dan juga digitalisasi ini. Ini modusnya gimana ya Kak Pina? Serupa atau gimana? Iya sama juga, jadi kayak mereka mengirimkan link nanti disuruh klik itu gitu kan. Sebenarnya kita kan ada aplikasi M-Pajak, cuman jangan mau mendownload lewat link yang mereka kirim, karena kita di Play Store tuh ada yang official gitu. Itu silakan diklik dari situ. Kemudian yang pasti kalau misalnya yang mereka itu kalau di WA itu menggunakan ini juga, menggunakan fotonya itu kayak foto profil kita yang profesional gitu ya kayak berjas gitu kan. Benar, itu malah sebenarnya agak mencurigakan karena kalau WA kami itu WA kami sudah centang biru, terverified. Jadi segala jenis WA kalau misalnya bukan itu jangan ditanggapi. Kadang-kadang kebanyakan itu mereka video call tuh cewek-cewek juga dan terganya tuh banyak cowok gitu. Gitu, jadi jangan sampai tertipu lah gitu. Kalau memang kadang-kadang banyak juga tuh yang aku dia pegawai Padang Sidimpuan kan, cuman dari nada ngomongnya gimana tuh bukan logat sini gitu loh Bang ya. Nah itu satu juga tanda-tanda yang harus kita waspadai gitu. Kalau udah kayak gitu jangan sampai, tapi yang pasti link-link itu jangan diklik gitu, apalagi aplikasinya, karena yang pasti ingat untuk official kita ada di Play Store atau App Store-nya itu yang pasti, karena itu sangat berbahaya sekali. Betul sekali ya. Untuk rekan-rekan semuanya mungkin betul ya, setuju kalau masalah App Store dan Play Store tolong lebih di cross check lagi langkah, atau mungkin boleh ditanyakan langsung mungkin dari media sosial dari DJP ada. Nanti kita akan di akhir ya. Oke. Ini karena Kak Pina tadi kita juga udah bahas cukup banyak ya, mulai dari kriteria, modusnya, ciri-cirinya ya. Nih mungkin Kak Pina ini boleh kasih lah ya beberapa tips bagaimana menghindari penipuan ini pajak agar tidak mungkin terjebak atau mungkin tidak terlagi banyak korban yang jatuh dalam modus-modus yang seperti ini Kak Pina. Silakan. Yang pertama kan yang pasti untuk kita pribadi pun kalau misalnya nomor tidak dikenal janganlah diangkat sebenarnya kan. Walaupun misalnya dia ya udah tinggal di WA dulu, kalau misalnya langsung telepon gitu kita kadang-kadang langsung kena jebak gitu ya. Kalau menurut saya mereka ada sesuatu kata-kata yang bisa membuat kita terjebak gitu ya. Yang pasti kalau dari DJP itu dipastikan dulu informasi verifikasinya, yang nomor kita itu dari Krim Pajak. Kalau dari pusat itu di 15.00.200 atau 1.500 200. Kalau dari situ
itu silahkan diangkat. Selain itu jangan gitu ya Bapak ya. Kemudian untuk email juga kita emailnya itu ada satu pengaduan@pajak.go.id. Untuk Twitter atau X itu di Kering Pajak. Nah untuk situsnya juga kita ada pengaduan.pajak.go.id dan di webnya itu ada live chatnya Pak di pajak.go.id. Kemudian yang kedua langkahnya itu kalau kita ditelepon kayak iya Bapak Ibu kalau misalnya NPWP-nya nggak gini-gini nanti nggak bisa gitu kan. Kadang-kadang kan soalnya NPWP ini terkait juga kalau kita mau administrasi ke bank gitu kan. Nah mereka jadi kayak ketakut nanti nggak bisa pinjam gitu kan. Nah jangan panik gitu. Kalau memang dia bilang pegawai pajak, oh ya udah gitu. Nanti kami akan konfirmasi ke kantor pajak gitu. Pokoknya jangan sampai kalian panik gitu karena di panik itu logika kita nggak jalan lagi kalau udah panik bener ya gitu. Kemudian yang ketiga itu gunakan kanal pembayaran resmi. Jadi semua pembayaran pajak itu tidak ada dikasihkan ke orang atau transfer ke rekening itu nggak ada. Kita pakai kode billing gitu. Ada kode billingnya. Kode billing yang akan masuk langsung ke kas negara gitu. Jadi nggak ada melewati rekening pribadi dan lain-lain. Nah itu yang paling pasti. Kalau ada yang minta kayak gitu itu fix, itu penipuan. Kemudian yang keempat ini yang paling penting, silakan laporkan penipuan tersebut. Nah kalau kita kan tadi udah ngasih alamat sosmednya, nanti silakan disampaikan ke sana supaya kita juga bisa melakukan follow up gitu Pak. Baik, untuk Kak Vina itu kita udah bahas tadi kalau masalah waspada penipuan mengatasnamakan pajak tentunya, dan juga dari Direktorat Pajak khususnya Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, karena memang kita butuh jeda juga ya, butuh break sebelum kita menyampaikan isi-isi lebih mendalam mengenai Cortex juga dan lain sebagainya. Rekan-rekan semuanya kita akan jeda dengan beberapa iklan. Tetap stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Ya, 105 FM masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tadi kita sempat jeda sesaat dengan beberapa iklan. Selanjutnya kita sambung lagi. Pembahasan kita kali ini mengenai tentang aktivasi akun Cortex. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Vina kalau mengatasnamakan tentang penipuan dari DJP. Kali ini kita sapa dari Kak Riyama dan juga Kak Heri nih untuk masalah Cortex ini. Pertama mungkin dari Kak Riyama dulu ya, selanjutnya nih Kak Riyama. Kalau mungkin tadi kita sudah sampai di sub pertama karena kita sub ini mengenai aktivasi akun Cortex. Mungkin dari Kak Riyama boleh dijelaskan lebih lanjut nih mengenai akun Cortex ini seperti apa dan juga kerjanya seperti apa untuk dari DJP Kota Padang Sidimpuan atau mungkin mencakup secara nasional untuk seluruh pendengar kami. Silakan Kak Riyama. Baik. Sebelumnya kami mau menginformasikan nih. Lebih tepatnya menginformasikan kembali ya. Jadi ada satu sistem administrasi perpajakan terbaru dari DJP yang sudah launching di awal tahun 2025 kemarin. Namanya adalah Cortex. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah disampaikan juga nih di siaran radio beberapa bulan yang lalu ya. Jadi Cortex ini merupakan bagian dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan di mana sebanyak 21 proses bisnis utama DJP telah terintegrasi dan digitalisasi melalui satu sistem yaitu Cortex. Nah, hal ini dilakukan supaya sistem perpajakan kita menjadi lebih mudah, handal, terintegrasi, akurat, dan juga pasti. Itu dari Kak Riyama kalau mengenai Cortex, ada yang terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya mungkin ini kalau kita telaah yang disampaikan dari Kak Riyama tadi, ini berarti kita nggak perlu lagi dong ya membuka beberapa aplikasi atau beberapa web untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak ya, termasuk RJ Anda harus wajib pajak juga nih kalau ada yang memang wajib dibayar ya. Kita kalau dari Kak Hedi sendiri mungkin bagaimana tambahnya kalau mengenai Cortex ini Kak, silakan. Iya, jadi betul sekali Kak. Jadi Cortex ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Jadi mulai dari pendaftaran wajib pajak, laporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak yang tadinya Kak dilakukan melalui beberapa web dan aplikasi. Misalnya daftar itu di IREK, lapor SPT DJP online, terus PPN itu di Enova dan aplikasi faktur dan lainnya Kak. Kini dapat diakses hanya dalam satu sistem saja dan berbasis web lagi, yaitu Cortex. Nah, pada talk show ini kami mau menjelaskan bagaimana cara aktivasi Cortex-nya. Karena semua kewajiban perpajakan tahun 2025 itu udah pakai Cortex Kak. Termasuk pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025,
sudah menggunakan Cortex, jadi nggak pakai e-filing lagi. Jadi seluruh wajib pajak kita himbau harus segera mengaktifkan akun Cortex-nya. Oke, berarti kita memang harus tetap ya mempelajari Cortex tentunya. Dan memang kalau kita lihat tadi yang disampaikan dari Kak Riyama dan juga Kak ini, ya memang cukup gampang ya. Mungkin kalau cara aktivasinya mungkin boleh dispesifikkan lagi dari Kak Riyama terlebih dahulu bagaimana cara penggunanya. Mungkin sebagai gambaran umum nih untuk pendengar setia kami, walaupun mungkin nggak secara visual tapi secara audio nih bisa disampaikan untuk pendengar kami. Dari siapa? Dari Kak Riyama atau dari Kak ini? Kak ini dahulu silakan. Iya, baik Pak. Jadi untuk aktivasi akun Cortex ini cukup menyiapkan data diri saja Kak. Tapi tentunya data yang valid ya. Iya, betul. Jadi kita siapkan NPWP kita. Tapi kan kalau sekarang NPWP yang berlaku itu NPWP 16 digit. 16 digit ya. Kalau untuk orang pribadi sekarang pakainya NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Jadi kalau mau aktivasi itu harap menyiapkan KTP saja kalau untuk orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan, kalau NPWP itu masih 15 digit, tinggal menambahkan 1 digit angka 0 di depan. Lalu yang perlu disiapkan lagi data email dan nomor telepon yang masih aktif. Pada dasarnya itu aja Kak yang perlu dipersiapkan untuk aktivasi akun Cortex-nya. Oke, mungkin di bagian ini Kak ini mungkin boleh sedikit agak dirincikan ya. Di bagian ini kan tadi ada kalau yang pajak badan ini ya, pajak badan ya, jika NPWP-nya masih 15 mungkin 15 digit, tinggal menambahkan 1 digit angka 0 di depan. Itu gimana nih Kak kira-kira prosedurnya? Apakah langsung ke kantor atau seperti apa dari Kak ini? Mungkin boleh dijelaskan juga. Otomatis ditambahkan itu saja. Otomatis saja. Jadi tambah 0 di depannya. Oke, baik ya. Kalau dari untuk Kak Riyama tambahannya untuk mengenai Cortex ini gimana? Silakan. Ya, baik. Untuk kawan pajak yang mau melakukan aktivasi akun Cortex-nya, sebenarnya untuk tutorial lengkapnya itu kawan pajak bisa mengakses YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sana ada video tutorialnya. Silahkan akses di Ditjen Pajak RI. Itu adalah akun YouTube resmi kita. Di sana ada beberapa tutorial. Salah satunya itu aktivasi akun Cortex. Nah, namun pada kesempatan hari ini kami akan memberikan gambaran secara umum aja ya. Dan kemudian juga kami akan menginformasikan hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian kawan pajak pada saat melakukan aktivasi akun Cortex-nya. Nah, yang pertama, untuk mengakses Cortex DJP sendiri, kawan pajak dapat mengunjungi laman cortexdjp.pajak.go.id. Sekali lagi, silakan mengunjungi laman DJP dengan cortexdjp.pajak.go.id. cortexdjp.pajak.go.id. Nah, bagi kawan pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak atau dengan kata lain telah memiliki NPWP, silahkan memilih menu aktivasi akun wajib pajak. Nah, di sana nanti akan ada pertanyaan, apakah wajib pajak sudah terdaftar? Nah, kawan pajak silahkan memberikan checklist pada kotak yang telah tersedia. Lalu silakan diinput NPWP 16 digit seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Heni. Untuk orang pribadi silakan diinput nomor NIK-nya, dan untuk wajib pajak badan silakan diinput NPWP 15 digit dengan menambahkan angka 0 di depan sehingga menjadi 16 digit ya. Nah, lalu kawan pajak silakan memilih menu cari. Nanti akan otomatis muncul nama kita. Data wajib pajaknya akan otomatis muncul karena data wajib pajak itu telah terintegrasi dari aplikasi legacy, aplikasi yang lama ke Cortex. Jadi database-nya sudah ditarik ke Cortex gitu. Nah, setelah itu kawan pajak silakan mengisi alamat email dan nomor HP yang masih aktif. Lalu melakukan pengambilan foto dan validasi foto. Lalu menyimpan data. Nah, perlu kita ketahui bersama pada saat pengambilan foto ini, maka foto dari kawan pajak itu akan tervalidasi dengan database Dukcapil. Jadi kita terintegrasi dengan database Dukcapil. Dengan kata lain, ketika melakukan aktivasi maka harus orangnya langsung, ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan ketika melakukan aktivasi ini. Pada saat kita mengisi alamat email dan nomor telepon, itu pastikan muncul checklist warna hijau di samping data yang telah kita input. Nah, kalau misalnya yang muncul adalah tanda silang, tetot gitu ya. Berarti datanya tidak valid ya. Data yang diinput tidak valid. Nah, jangan panik.
ada hal yang harus kawan pajak lakukan, yaitu melakukan perubahan data tentunya. Silakan kawan pajak datang ke TPT atau tempat layanan terpadu di kantor pajak terdekat. Nah, kalau di wilayah Tapsel dan Kota Padang Sidempuan itu seperti yang telah dijelaskan, wilayah kerja 5 kabupaten dan 1 kota itu adalah di KPP Pratama Padang Sidempuan, dan juga bisa di KP2 KP Sibubuan dan KP2 KP Penyambungan. Ya, kawan pajak kemana yang paling dekat silahkan. Yang paling gampang diakses untuk melakukan perubahan datanya. Nah, setelah melakukan perubahan data, tentunya datanya nanti telah valid, diinput kembali email dan nomor HP-nya, nanti akan centang hijau. Nah, selanjutnya ketika sudah centang hijau dan mencentang pernyataan yang ada di sana, nanti menu simpannya akan aktif dan silakan melakukan penyimpanan. Sebenarnya ketika sudah berhasil melakukan penyimpanan data ini, akun wajib pajak sebenarnya sudah aktif, sudah otomatis aktif ketika melakukan penyimpanan. Hanya saja kawan pajak tentu perlu melakukan perubahan password, karena nanti ketika telah melakukan aktivasi akan ada dokumen dan password yang masuk ke email kawan pajak. Namun untuk password ini hurufnya acak, sehingga sehingga sulit untuk kita ingat. Betul. Ya kan, apalagi kawan pajak pasti nggak cuma satu password yang harus diingat, banyak password yang harus diingat ya. Mengingat sekarang udah digitalisasi semua ya, semua membutuhkan password. Nah, sehingga supaya kawan pajak lebih gampang nanti untuk akses korteksnya, kawan pajak perlu mengubah password ke kode yang gampang untuk diingat oleh kawan pajak. Nah, kawan pajak nanti untuk melakukan perubahan passwordnya sendiri ada 2 cara. Yang pertama, kawan pajak dapat login langsung ke laman awal, laman depan korteksdjp.pajak.go.id. Lalu silakan menginput NPWP 16 digitnya dan menginput password yang dikirim ke email kawan pajak yang tadi acak-acakan gitu ya, yang random itu. Nah, kemudian diikuti stepnya, diganti dengan sesuai dengan apa yang gampang diingat oleh kawan pajak lah gitu ya. Nah, cara kedua bisa juga kawan pajak dengan balik ke laman lagi, halaman utama, dengan memilih menu lupa kata sandi. Nah, ketika mengetik lupa kata sandi, nanti akan muncul beberapa data yang harus dilengkapi oleh kawan pajak, yaitu NPWP. Nah, kemudian nanti akan ada pilihan tujuan konfirmasi, apakah konfirmasinya melalui email atau melalui nomor telepon. Itu menjadi pilihan wajib pajak, dua-duanya bisa, dipilih aja salah satu. Nah, selanjutnya ketika telah dipilih dan kemudian mencentang pernyataan dan menyimpan, nanti akan ada link perubahan password yang masuk ke alamat tujuan konfirmasi yang telah dipilih sebelumnya. Nah, kawan pajak gampang, tinggal diklik aja link yang ada di sana, lalu diganti passwordnya sesuai dengan yang diinginkan oleh kawan pajak. Baik. Kalau sampai di sini masih ada lanjutannya atau prosesnya lagi, Kak Riyama? Masih ada sebenarnya. Catatan lagi untuk kawan pajak pada saat menginput password yang baru, dipastikan sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh DJP. Jadi ada ketentuannya, harus mengandung huruf besar, harus ada juga huruf kecilnya, harus ada juga angkanya, dan harus ada juga simbolnya. Jadi kombinasi. Emang ini mungkin agak tricky, tapi tujuannya adalah untuk keamanan. Betul, setuju banget. Ya, saya pribadi juga banyak angka, banyak huruf ya. Banyak simbol biar nggak ini. Biar dapat. Mungkin dari Kak Heni ada lagi step yang ditambahkan mengenai kortes. Jadi satu lagi mungkin atau apa? Silakan. Iya, jadi ada satu step lagi, Kak. Jadi setelah wajib pajaknya bisa login ke akun korteksnya, sudah berhasil login selama menginput password yang tadi dijelaskan oleh Kak Riyama. Selanjutnya itu ada, Kak, jadi permintaan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Jadi kode otorisasi DJP ini itu alat verifikasi dan autentifikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP. Untuk cara mendapatkannya, kawan pajak itu bisa login ke laman Korteks DJP, lalu memilih menu portal saya, kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kemudian pas kita pilih, itu data kita akan muncul otomatis.
Nah, kita diminta memilih jenis sertifikat kita. Kita bisa memilih kode otorisasi DJP. Sekali lagi kode otorisasi DJP. Lalu mengisi paspres. Paspres ini bisa disamakan dengan password karena strukturnya itu persyaratannya itu sama dengan password tadi. Ya, kemudian checklist pernyataan lalu simpan. Nah, setelah proses ini selesai, wajib pajak sudah dapat mengajukan permohonan layanan perpajakan atau nanti pelaporan SPT itu yang mensyaratkan untuk memakai kode otorisasi DJP. Jadi sudah bisa digunakan. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk Kak Riama dan juga Heni penjelasannya udah sangat mudah sebenarnya dipahami untuk talk show edisi sore hari ini. Tapi untuk rekan perahu semuanya yang masih bingung mungkin secara audio nanti butuh visualnya nih, Anda butuh tutorial lengkap nih, klik-kliknya gimana nih gitu kan. Tenang, udah disampaikan tadi sama Kak Riama, kunjungi nanti cortexdjp.pajak.go.id sekali lagi ya. cortexdjp.pajak.go.id nanti mungkin di sana lengkap ya, dari kamu klik-klik dari atas sampai bawah semuanya lengkap sampai akun Cortex Anda terverifikasi dan bisa digunakan yang disampaikan oleh Kak Heri tadi. Oke, itu kalau kita berbicara mungkin secara fungsional dari Cortex dan juga bagaimana cara penggunanya atau mungkin tutorial singkatnya di talk show sore hari ini. Tapi mungkin sedikit kita bahas untuk talk show kita 1 jam ke depan ini nanti mendekati informasi 17 waktu Indonesia Barat. Mungkin bebas mau disampaikan dari Kak Pina, mau dari Kak Riama, dari Kak Heni. Ini ada salah satu kendala mungkin yang cukup tantangan karena memang kita sudah beralih ke digitalisasi. Ini PR sebenarnya untuk menghimbau masyarakat, apalagi masyarakat awam, mungkin ibu-ibu, kaum bapak-bapak mungkin ya. Kalau istilahnya mungkin kaum baby boomers dan sejenisnya gitu ya. Oke, ini mungkin ini apa nih yang paling banyak ditemui dalam masyarakat saat aktivasi akun Cortex, dan bagaimana cara dari DJP mungkin khususnya Kota Padang Sedimpan untuk mendampinginya. Mungkin tadi Kak Pina boleh disampaikan? Oke, boleh. Mungkin yang paling sering itu kayaknya kalau orang-orang di Sidimpuan tuh kalau beli handphone itu biasanya itu emailnya itu kan dibuatin sama konter, ganti handphone, ganti email gitu. Jadi kebanyakan kalau udah datang ke kantor tuh, oh bukan ini lagi, saya sudah ganti handphone gitu ya. Udah, jadi kalau ketika dia ganti handphone ya udah email dia yang lama juga lupa karena yang buat itu konter gitu. Jadi kalau dari kami sih, apalagi ya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kan, mereka tuh tidak begitu peduli dengan email. Jadi mulai sekarang untuk dihimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia lah ya, karena semua sekarang tuh sudah elektronik ya. Jadi mau nggak mau tuh email itu kita harus punya minimal satu deh. Dan itu betul-betul kita tahu passwordnya gitu. Jangan hanya mengandalkan email yang didaftarin pas waktu beli gitu ya. Apalagi kalau beli yang di Sidimpuan dan itu tuh dibuat aja gitu. Itu kebanyakan yang banget itu ketemu gitu. Jadi kayak terpaksa jadi kayak ubah lagi gitu. Ya, gitu. Mungkin kalau dari saya itu ya. Terus mungkin ada juga sih yang kayak ibu-ibu bapak-bapak yang agak susah juga ya. Belum melek sama teknologi gitu. Iya, betul banget. Tapi mau nggak mau kan kita harus mengikuti zaman ya. Betul, perubahan tuh tetap berlaku walaupun kita jalan di tempat kan. Mereka tuh tetap berjalan terus menerus, mau nggak mau kalau kita mau ikut bisa mengimbangi karena semuanya nanti akan menuju elektronik. Betul gitu. Sekali. Jadi ada di sampaikan Kak Riama. Dari Kak Riama mungkin boleh sebelum kita jeda satu kali lagi sebelum nanti menuju ke closing statement akhir kita di sore hari ini. Silakan Kak Riama. Ya, memang kita nggak bisa mungkiri ya banyak yang belum melek teknologi. Betul sekali. Nah, tapi mungkin bisa juga kita minta bantuan. Kalau sekarang anak-anak milenial ya, nggak mungkin Gen Z pasti tahu lah ya. Nah, anak-anaknya bapak ibu itu pasti yang Gen Z udah ngerti lah ya dengan yang email dan segala macam. Boleh minta bantuannya, mungkin boleh diajarin pelan-pelan gitu di rumah. Atau mungkin jika memang bapak ibu memiliki kendala untuk melakukan aktivasi Cortex ini, kami ada di KPP Pratama Padang Sidimpuan. Ada helpdesk di sana yang siap melakukan bantuan kepada bapak ibu sekalian. Kita help bapak ibu sekalian ya. Tentunya di jam kerja ya bapak ibu ya. Dan di hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 16. Jadi silakan bapak ibu yang punya kendala datang ke kantor pajak untuk langsung kami bantu gitu. Ready ya. Ready selalu on time di Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat ya. Rekan langsungnya udah mudah banget ya. Kalau bingung tanyain genjinya. Kalau nggak dapat lagi jawabannya, kunjungi
langsung nih. Iya, KPP pertama Padang Sidimpuan ya kayak. Nah, mungkin kita akan jeda lagi beberapa iklan. Nanti kan kita sambung lagi untuk akhir closing statement di talkshow kita sore hari ini. Untuk rekan Raul semuanya, tetap stay tune terus hanya di 105 Prakan Your Lifestyle. Ya, back to again masih bersama RJ Dana kembali dan juga 3 narasumber kita dari KPP Pratama Pajak Padang Sidimpuan. Dan kita sudah berada di sesi terakhir atau di penghujung acara talkshow kita di sore hari ini. Gak terasa singkat dan juga ada banyak ilmu yang kita dapatkan untuk rekan Raul semuanya. Oke, kita coba ulas kembali. Tadi kan gak adil nih kalau cuma Kak Pina doang yang bahas tentang masalah waspada penipuan untuk di mengatasnamakan pajak ya. Biar bagi-bagi ilmu dari kita narasumber ya, kita mungkin coba dari perspektif lainnya ya, dari beberapa ininya, dari ada Kak ini mungkin, atau dari Kak ini, atau mungkin boleh lagi dari Kak Pina mungkin yang lebih ini. Ini Kak Pina, kalau kita berbicara tentang resiko penipuan ini kan sebenarnya modus ya, tadi kita sempat bahas, ini kan baik secara finansial maupun mungkin dari sisi keamanan data pribadi ini sangat mengganggu bagi masyarakat yang telah tertipu atau mungkin menjadi korban nih. Kalau dari Kak Pina sendiri ada nggak nih kasus nyata yang mungkin pernah ditangani dari KPP Pratama Padang Sidimpuan, atau mungkin terkait penipuan ataupun aduan kepada KPP Pratama Padang Sidimpuan mengenai hal tersebut, dan mungkin ruginya kira-kira seperti apa nih gambarannya agar para pendengar lebih aware gitu mengenai masalah ini, Kak Pina. Sampaikan. Kebetulan ini kalau ceritanya ini kayak cerita ini ya. Ya betul. Suatu hari. Ya. Jadi ada cerita dari Batang Toru kalau nggak salah tuh. Jadi dia datang ke kantor, terus dia bawa buktinya kan. Untung kebetulan dia katanya itu memang lagi terdesak gitu kan. Memang didesak-desak cepat gitu kan. Terus dia memang ketakutan. Jadinya dia kemarin sempat udah transfer. Cuma masalahnya untungnya kebetulan setelah ditransfer terus dia disuruh mengklik aplikasi tadi kan. Setelah diklik tapi belum selesai, memang handphonenya ini tidak apa sih namanya, memori itu nggak cukup gitu. Kebetulan itu jadi kayak hang gitu. Itu dia bilang, terus kata dia gitu kan, untung udah hang, terus dibetulin lagi nih. Agak lama sebenarnya, tapi setelah terinstall tiba-tiba handphone dia ini tidak bisa digerakkan sama sekali, jadi bergerak sendiri gitu. Jadi ada yang telah mengakses bankingnya gitu kan. Nah dari situ untung dia langsung mematikan secara paksa handphonenya dibuka gitu, dan akhirnya batal sih, cuman dia ruginya jadinya pas transfer untuk materi itu doang, administrasi itu ya. Jadi untungnya memang dia langsung pas waktu nggak bisa digerakkan dan tiba-tiba kok ada yang buka ini, kok ada gitu kan, jadi tiba-tiba kayak jalan sendiri gitu. Nah ternyata itu adalah aplikasi yang telah diinstal itu, jadi dia bisa meretas handphone kita sendiri gitu dari jarak jauh. Jadi memang kalau sudah seperti itu silakan matikan secara paksa gitu. Jadi ketika dia mati ya handphone kita mati, dia nggak bisa ngapain gitu. Setelah itu memang langsung menghubungi bank supaya diblok. Baik, betul Kak Pina. Oke, mungkin satu lagi sebelum nanti kita di closing statement untuk Kak Pina. Ini kalau misalnya nih ada kasus nih, langkah paling cepat nih apa yang harus kita lakukan mungkin sebagai kawan pajak gitu ya, saat kita menerima pesan atau mungkin isu-isu mencurigakan soal pajak atau di akun Kortex kita nih Kak Pina, gimana tuh? Yang pasti kalau misalnya ada yang nelpon, ada yang WA itu nggak kenal, benar-benar nggak kenal, dan dia bukan akunnya verified yang warna biru centang itu silakan tidak usah nggak usah dibaca, langsung blok aja. Dan kebiasaan mereka kalau misalnya sekarang sasarannya beberapa minggu ini yang datang ke kantor memang banyak tuh yang ngadu kan. Itu yang kakek-kakek. Aduh, yang udah lansia yang kasihannya itu. Jadi mereka mungkin untungnya mereka nggak ngerti EBM banking gitu kan. Ada untungnya juga nggak melek teknologi kan. Jadi kebanyakan mereka dan di handphonenya itu nggak ada aplikasi, jadi nggak bisa juga dia papain sama penipunya gitu. Cuman katanya iya yang nelpon ada buruh idang katanya gitu kan. Kayak kakek datang ke kantor gitu. Jadi kayak memang memang profesional gitu. Dia bilang harus kayak gini-gini. Mereka bakalan, dan ada juga yang mungkin nanti kena tipunya itu ya memang dia agak meyakinkan gitu, mendesak gitu kan. Dan dia kadang-kadang tahu itu kita nama lengkap gitu dan email yang pernah kita pakai gitu. Jadi agak-agak memang meyakinkan, tapi kalau memang nggak kenal langsung di-cut aja. Itu langsung di-cut aja dan langsung datang ke kantor, atau tinggal di-chat aja di
Instagram kita di DM aja, atau Twitter kita nanti dibalas gitu. Oke, baik ya, kita udah ulas lagi kalau masalah keamanan ini, karena kita memang sudah berada di closing ataupun di akhir acara terus kita di sore hari ini. Rekan Rau, ada beberapa harus disampaikan oleh mungkin dari pihak radio station One of FM untuk mendengar semuanya. Yang pertama, KPP Pertama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS untuk pelayanan sebagai berikut. A. Permohonan aktivasi e-PIN dan lupa e-PIN melalui nomor 08123 444 7118. Kedua, permintaan kode billing atau kode bayar pajak melalui nomor 08123 444 7118 sama dengan di atas. Dan yang ketiga, jangan lupa ikuti KPP Pratama di sosial media sebagai berikut: di Instagram @pajakpadangsidimpuan, di Twitter @pajaksidimpuan, dan Facebook KPP Pratama Padang Sidimpuan. Rekan Rau jangan lupa ya, nanti kalau mungkin rekan Rau bingung lagi, boleh di kontak person 0822 999 96105. Nanti Arjinanda kirimkan kembali untuk media sosialnya. Oke, mungkin dari ketiga narasumber kita, closing statement-nya silakan. Oke, KPP menghimbau kembali kepada wajib pajak baik yang berada di Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Taksel, Madinah, Sidimpuan, itu untuk yang belum melapor SPT tahun 2024 itu silakan dilaporkan. Dan untuk mengingat tahun 2025 akan segera berakhir, kan ini kita udah di bulan September ya, September akhir pula ini. Nah, jadi dihimbau untuk teman-teman semua untuk pelaporan SPT tahunan tahun depan itu akan dimulai di Januari 2026. Jadi silakan nanti dipersiapkan dokumen-dokumennya yang paling pasti itu tadi kita harus segera aktivasi akun Cortex. Nah, jadi sebelum tahun 2025 berakhir, kami himbau dan kami mohon untuk wajib pajak dimanapun berada yang mendengarkan radio ini, silahkan mengaktifkan Cortex-nya. Jadi kalau untuk tutorial mungkin kalau by lisan tadi dijelaskan sama Kak Riana kurang jelas, silahkan buka YouTube, dan di YouTube pun nggak usah di channel kita, banyak banget tuh channel yang membuka tutorial untuk aktivasi Cortex. Jadi jangan sampai telat, karena kalau telat nanti seperti yang kita tahu nanti kalau SPT tahunan pun itu akan kena denda 100.000 kalau untuk orang pribadi, 1 juta untuk badan. Jadi silahkan melakukan aktivasi Cortex, dan jangan lupa lapor SPT tahunan tepat waktu untuk orang pribadi. Tahun depan itu terakhirnya itu Maret, dan mungkin itu kan agak bulan puasa ya. Itu selalu itu masalahnya, selalu itu nanti agak lupa. Dan untuk orang badan nanti April, 30 April. Jadi jangan sampai lupa. Untuk Kak Heni boleh ditambahkan? Iya, silakan Kak Heni. Baik, mau menyampaikan kembali kalau seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak itu tidak dipungut biaya, dan jangan mengiming-imingi petugas pajak dengan pemberian dalam bentuk apapun. Yang kedua, jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan, karena seluruh pelayanan sudah sangat murah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang atau datang ke kantor pajak terdekat, karena kami akan sangat senang hati jika menjelaskan kepada Bapak dan Ibu yang sedang mengalami kesulitan. Untuk yang ketiga, laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Oke, baik, mungkin dari Kak Riyama terakhir singkat saja agar kita tutup talk kita di sore hari ini. Ya, silakan Kak Riyama. Ya, kembali lagi Cortex dan Cortex lagi. Bagi Bapak Ibu, silakan diaktifasi akun Cortex-nya. Jika mengalami kendala, silakan datang langsung ke KPP. Namun kami harapkan sebelum datang ke KPP dipersiapkan dulu data-data yang diperlukan. Dulu dong. Modalnya dibawa dulu. Modalnya tadi adalah NPWP, nomor telepon, dan alamat emailnya yang masih aktif. Betul. Gitu. Oke, baik, untuk Kak Riyama terima kasih juga untuk closing statement-nya. Dan pendengar setia RAFM dimanapun Anda berada, sore ini kita sudah sama-sama belajar bahwa penipuan pajak dan penyalahgunaan aktivasi akun Cortex adalah ancaman nyata di era digital untuk tahun 2025 dan juga tahun-tahun mendatang. Modus mereka mungkin semakin canggih, tapi kita bisa selamat jika selalu waspada, cerdas, dan hanya percaya pada saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak. Ingat, data pribadi adalah kunci, jangan pernah dibagikan sembarangan. Dan kalau ada yang meragukan, segera cek dan konfirmasi langsung ke KPP terdekat. Dan juga terima kasih untuk ketiga narasumber kita, ada Kak Pina, Kak Risma, dan juga Kak Heni dari KPP Pratama Padang Sidimpuan atas edukasi yang luar biasa bermanfaat sore hari ini. Dan saya Arjinanda pamit undur suara, tetaplah jadi wajib pajak yang cerdas, waspada terhadap penipuan, dan jangan lupa selalu bersama kami di Station One of FM, Your Lifestyle.
Selesai. Ya,